That's my boy. Come on, faster. Kisah dimulai ketika seorang pria culun sedang mengkonsumsi sebuah obat-obatan sambil menyalakan laptopnya. Muncullah seorang wanita parubaya yang dipanggil dengan sebutan Mama. Pria bernama Oliver ini tampak sangat nurut apa yang Mama katakan. How are you? How was your trip? Sorry, Mama. Halo cuy, kali ini gue akan mereview alur cerita dari film Who is Watching Oliver. Walaupun berbahasa Inggris, tapi film ini tuh berlokasi di Thailand. Film ini sendiri bercerita tentang seorang anak bernama Oliver yang selalu didoktrin dan diperintah oleh ibunya untuk melakukan hal-hal di luar peri kemanusiaan. Seperti apakah itu? Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya kalau udah selamat menonton. Di kesehariannya, Oliver hanyalah seorang pria muda yang culun hidup sendiri di sebuah apartemen dan hanya ditemani oleh seorang kucing. Cat is that? How did you get in there? Dia hanya memiliki kemeja berwarna putih dan selalu menyisir rapi rambutnya menggunakan pomade. Begitulah harinya Oliver dimulai. Di siang hari, dia hanya pergi menuju taman sambil duduk melihat bebek-bebekan. Berbanding terbalik di malam hari, dia bermain bersama perempuan. Hey. Namun gak ada yang mau sama Oliver di malam ini. Mungkin karena tampangnya kali ya. Kecuali satu perempuan yang sedang teler banget. Dengan skill fuckboy pas-pasan, Oliver pun berhasil membungkus wanita ini lalu diajak ke kamarnya. No, no. Di sana, wanita ini menikmati narkoboy yang ia punya. Di saat dia udah mulai hilang kendali, Oliver pun menyalakan laptop dan memperlihatkannya pada Mama. Well, hello. Dalam sekejap, wanita ini pun tepar. Singkat cerita, wanita ini bangun-bangun, dia udah dalam keadaan terikat. Sambil tersenyum, Mama ketawa kegirangan. Sedangkan Oliver mengeluarkan pisau dan menyiapkan alat-alat lainnya. Mama menyuruh Oliver untuk bermain-main dengan wanita ini. Wanita ini yang udah gak berdaya lagi pun gak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Mama sangat menikmati nih apa yang Oliver perbuat pada wanita ini. Setelah digenjot, wanita ini pun disembelih. Begitulah akhir dari wanita yang sangat malang ini. Setelah ini Oliver pun membersihkan kekacauan yang ia buat. Dia potong-potong tubuh wanita ini lalu dia bungkus, dimasukkan ke gentong, diberikan cairan asam supaya larut, dan meninggalkan jejak. Hari berikutnya Oliver pun seperti biasa menghabiskan waktu di siang hari, duduk di taman sambil melihat bebek. Tapi ada yang berbeda di hari ini, seorang wanita yang sangat cantik datang menghampiri Oliver. Wanita ini pun langsung tiba-tiba bercerita tentang mimpinya. Hal ini memancing Oliver untuk berbicara. Yeah, why would you lie? When you're a kid, you have to do these things. Namun baru sebentar wanita ini langsung ditinggal pergi tuh sama Oliver. Dia pun buru-buru pulang ke rumah, membuka semua pakaian yang ia kenakan dan kembali mengkonsumsi obat-obatan. Lalu menghubungi Mama. Hi, Oliver. Hi, Mama. Did you take some? Seakan-akan Mama ini memberi perintah dan menyuruh Oliver untuk melakukan semua yang ia inginkan. Oh iya, sisa-sisa mayat wanita yang kemarin sama Oliver dibuang gitu aja ke danau. Keesokan harinya wanita ini kembali datang dan bahkan ia menunggu kedatangan Oliver dan langsung tuh dia kembali bercerita sama dirinya. Bahkan wanita ini pun memberitahu kalau namanya adalah Sofia. Yeah, I gotta go. My name is Oliver. Nice to meet you, Oliver. Setelah itu Oliver pun buru-buru pergi dan pulang ke rumahnya. Ia pun mengkonsumsi obat seperti biasa, menyalakan laptop dan berbicara dengan Mama. Tampaknya kehadiran Sofia mulai membuat hidup Oliver sedikit berwarna dan lebih hidup. Your name is Sophia. Sofia pun memberikan Oliver sebuah gelang lucu yang langsung ia kenakan. Sofia bagai bidadari yang turun dari kayangan di dalam kehidupannya Oliver. Mereka berdua pun mulai berkencan dengan cara yang tersendiri cuy. Menaiki bebek-bebek di sore hari, sambil menyenderkan kepala, seakan-akan mereka sudah menemukan kebahagiaan yang mereka cari. Hati kecil Oliver pun bahkan ingin berhenti melakukan aksi psikopat yang selalu diperintahkan oleh Mama.
Dia pun berniat menceritakan semua hal ini ke mamanya. Namun, perintah dan tekanan yang mama berikan ke Oliver tak sanggup ia tahan. Your bad words anymore, Mama. No. Mama meminta Oliver untuk membuka bajunya dan mengasah pedangnya tepat di muka mamanya. Oliver gak sanggup menahan dirinya dan harus patuh pada perintahnya mama. All off. It's off. Everything. Walaupun dia memohon, tapi mama justru minta Oliver untuk lebih bersemangat, cuy. That's my boy. Come on. Faster. Gak sampai di situ aja, mama meminta Oliver untuk mencari wanita di malam ini untuk pertunjukan. Sama seperti wanita sebelumnya, dia pun diikat sambil dilihat sama mama. Melihat wanita yang dibawa Oliver sangat cantik nih, mama pun jadi lebih bersemangat dibanding sebelumnya. Want to see her asshole. Tapi apalah daya, Oliver nggak sanggup melawan mama. Makanya keesokan harinya, Oliver sangat berantakan saat ia bertemu dengan Sofia. Time. She never had a normal life. Sofia pun merasa ada yang aneh dengan Oliver ini. Kenapa baru sadar sekarang, Neng? I'm so sorry, I'm gonna have to go. Sofia pun mengikuti Oliver sampai ke rumahnya nih. Di dalam rumahnya, Oliver pun kembali melawan mama. Dia bilang kalau dia merasa jatuh cinta pada Sofia. Tapi lagi-lagi, mama meminta Oliver untuk menolaknya dan dia cuman harus nurut pada mama. Oliver lagi-lagi gak sanggup melawan perintahnya mama. Seakan-akan dia ini disetir oleh si mama. Dia pun pergi keluar mencari perempuan lagi untuk beraksi di depan mama. Karena sangat berantakan, Oliver pun lupa mengkonsumsi obatnya. Sehingga pandangannya tuh jadi tidak karuan. Dia pun merasakan halusinasi hebat dan tidak beraturan, cuy. Tapi dengan mengeluarkan beberapa lembar uang, Oliver pun dengan mudah mendapatkan wanita yang akan beraksi untuk mama malam ini. Dan ternyata, diam-diam, Sofia melihat ini semua. Ini sangat menyakitkan hatinya Sofia, ternyata Oliver suka bermain di belakangnya. What do you want, old woman? This old woman is Walaupun sebenarnya Oliver ini nggak mau dan sangat berusaha melawan, tapi dia nggak mampu, cuy. Wanita ini pun ya udah ketebak lah ya, dia dipermainkan di depan mama secara membabi buta. Nah, di saat Oliver tidak terkendali, mama pun dengan santainya bernyanyi dengan riang, merusak otaknya Oliver. Hingga dia kembali mengkonsumsi obat-obatannya lagi. Oliver pun kembali menjadi anak mama. And let's make this the last time we do anything so silly. Sedangkan Sofia terduduk menangis di taman tempat dia bertemu dengan Oliver. Bukannya pergi, Sofia malah dengan senyum hangat menyambut kedatangan Oliver di tempat biasa. Nah, kali ini Oliver yang bercerita pada Sofia bahwa dia harus mengetahui rahasia yang ia miliki. Bahwa dia memiliki sisi lain yang tidak bisa ia lepaskan dari mama. Tapi apapun yang dilakukan Oliver, Sofia udah terlanjur jatuh cinta pada dirinya nih. Beruntung banget ya si Oliver ini, cuy. You're my happy place. Akhirnya dengan usaha yang keras dari Sofia, Oliver pun untuk pertama kalinya tidak berbicara dengan mama dan memilih bermain sama kucing. Hingga tibalah hari yang merubah semuanya. Oliver yang udah berubah datang ke taman, tapi tidak ada Sofia. Dia menunggu celingak-celinguk, kemanakah dirimu, wahai Sofia? Hari-hari berlalu tanpa hadirnya Sofia membuat Oliver menjadi gila. Oliver pun merasa patah hati. Akhirnya Oliver kembali ke setelan pabrik Still alive, I see. Mr. Important, eh? dan berbicara lagi nih sama si mama. Di saat Oliver rapuh, mama menjadi satu-satunya tempat untuk mengadu dan semakin mendoktrin Oliver untuk melakukan hal-hal yang buruk. Going to be a good boy? Yeah, I'm gonna be good now. Hari-hari berikutnya berlalu semakin parah, cuy. Oliver udah menjadi rutinitas mencari dan menghabisi para wanita-wanita di sana. Buset dah. Ini nggak bisa gue tunjukin ya, dolar kuning semua, coy. Dan di saat Oliver lagi asik mencincang wanita-wanitanya, tiba-tiba muncullah Sofia yang membuyarkan konsentrasinya Oliver. They took me away again. Sofia minta maaf karena udah lama menghilang dan tanpa basa-basi mengajak Oliver untuk memulai semua kembali. Mama yang melihat ini langsung menyuruh Oliver untuk menghabisi Sofia, tapi yang terjadi, Oliver menutup laptopnya supaya mama nggak berisik.
Nah, gitu dong. Setelah itu Oliver pun mengenjot Sofia di depan mayatnya yang masih tergeletak itu, bukannya dipinggirin dulu. Setelah mereka bercocok tanam bukannya bahagia, tapi tiba-tiba Oliver terbangun dan kembali dirasuki oleh mama yang membuat dia benar-benar di luar kendali. Dia pun benar-benar berubah dari biasanya dan langsung menghabisi Sofia. Selesai, itu dia alur cerita dari film Who is Watching Oliver. Ternyata, sekeras apapun Sofia merubah Oliver, dirinya masih belum mampu mengalahkan mama. Oliver bagaikan robot, manusia tanpa jiwa yang selalu menuruti perintah mama apapun yang disuruh, tanpa dia bisa melawan sedikit pun. Walaupun memang kehadiran Sofia sempat berhasil nih merubah Oliver ya cuy. Menurut kalian gimana film kita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Like dan subscribe kalau kalian suka. Gua cabut dan bye-bye.